Annyeong, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih kuliah tanpa biaya. Karena banyak banget mungkin yang bertanya, gimana sih caranya mendapatkan beasiswa gitu agar kuliah itu tanpa biaya. Karena di lain sisi kita ingin kuliah, tapi di lain sisi pula kita tidak ingin membebankan biaya kuliah kepada orang tua, kayak gitu tuh. Dan juga karena sekarang mendekati jalur-jalur untuk masuk perguruan tinggi, jadi kita harus cari tahu nih informasi mengenai biaya kuliah di kampus dan bagaimana caranya agar kita masuk kampus tanpa biaya kuliah. Oke, yuk simak baik-baik informasi berikut ini ya. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan mengundang pemateri kita, yaitu Teh Syifa Nur Awanda dari mahasiswa Unpad Universitas Padjadjaran yang membahas bahwa apakah bisa gitu kan kuliah tanpa biaya. Halo Kak Syifa. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar? Belum ya? Oh iya, terdengar jelas. Kak Syifa, terdengar jelas suara saya? Iya, terdengar. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Syifa? Alhamdulillah sehat. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat. Kak Syifa mungkin perkenalkan diri gitu ya. Biar teman-teman yang nonton tahu nih Kak Syifa tuh siapa gitu kan. Iya, halo teman-teman semua. Selamat siang. Perkenalkan, Siang. nama saya Syifa Nur Awanda. Mungkin teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya di Instagram @syifanawanda. Alhamdulillah sekarang diamanahkan untuk kuliah di Universitas Padjadjaran, menempuh program studi perpustakaan dan sains informasi di Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Cukup mungkin Teh, itu dulu perkenalannya. Oh, Teteh nih sekarang lagi sibuk apa gitu di rentang pandemi ini gitu? Sibuk ngapain? Oke. Kalau kesibukan semester ini, tahun ini alhamdulillah baru kemarin resmi selesai gitu ya jabatannya di beberapa organisasi, di antaranya di himpunan, kemudian di lembaga dakwah fakultas, di lembaga dakwah kampus, juga di organisasi eksternal. Alhamdulillah karena ini udah akhir tahun ya Teh, jadi baru selesai musyawarah besar, jadi sekarang statusnya mahasiswa biasa sebetulnya. Kalau kesibukan mungkin lagi ngerancang life plan untuk tahun depan insya Allah. Sekarang semester berapa emang Kak? Sekarang semester 5 menjelang semester 6. Selesai UAS, belum selesai bahkan. Belum selesai. Iya, belum selesai. Jadi Teteh sibuk organisasi juga selain kuliah gitu ya? Iya, ikut beberapa organisasi di kampus dan di luar kampus. Senang organisasi gitu ya Teh ya? Senang banget karena kalau organisasi kita bisa ketemu banyak teman, entah itu dari lintas jurusan, lintas fakultas, lintas daerah, terus kita bisa sama-sama belajar bareng, banyak kenalan, banyak relasi, jadi ngerasa lebih hidup gitu dibanding sendiri. Ngerasa lebih hidup. Karena kalau kuliah aja rasanya suntuk gitu ya, mungkin teman-teman kalau misalkan kebanyakan belajar nggak main itu suntuk banget kan pasti. Jadi organisasi itu salah satu tempat main yang bisa sambil belajar juga gitu. Ya refresh gitu ya, nggak lihat temen kelas aja gitu ya. Aduh bosen ya temen itu aja. Kali aja dengan ikut organisasi nambah teman, nambah silaturahim gitu ya Teh ya. Oke. Nah, karena Teteh semester 5 otomatis ngalamin tuh masa kuliah offline maupun online gitu kan ya. Nah, gimana sih rasanya gitu? Apa perbedaannya ketika Teteh lagi kuliah offline atau online? Beda banget ya, terutama di Unpad mungkin ya. Kalau waktu offline, alhamdulillah Syifa ngerasain offline itu 3 semester lebih ya, 3 semester 2 pertemuan. Jadi 3 semester 2 pertemuan offline. Kalau offline kan ketemu dosennya langsung, ketemu teman-teman langsung, jalan ke kelas itu kayak
karena ketemu teman-teman mungkin ya, ketemu manusia secara nyata gitu, jadi lebih secara lebih nyata. lebih kerasa kuliahnya. Terus kalau ada kuliah lapangan juga kan bisa terjun langsung, kemudian bisa observasi langsung, kalau nggak ngerti bisa tanya ke dosen langsung, atau kalau kerja kelompok juga bisa ke rumah temen atau sekedar main sama teman bareng-bareng. Kemudian ada momen-momen ya kan, kalau di Unpad dari gerbang utama ke fakultas kan cukup jauh ya, itu yang paling dikangenin adalah ketika naik odong-odong gitu kan, kalau pagi Naik kan odong-odong. itu kangen banget. Waktu offline seru banget. Terus ya mungkin positifnya kita bisa ketemu teman-teman ya, lebih leluasa bersosialisasi. Sedangkan kalau online ya meskipun ya online gitu ya, mungkin awal-awal agak kaget nih gitu, karena biasanya kuliah tatap muka, biasanya kuliah di kelas gitu ya, ketemu dosennya langsung, kalau nggak ngerti langsung nanya, ini tiba-tiba online dan ternyata satu ya begitulah gitu. Ada kekurangan kelebihannya, mungkin kekurangannya kita nggak bisa leluasa ketemu sama teman-teman, tapi kelebihannya kita punya banyak waktu luang loh gitu, bukan Multitasking gitu ya. lebih bisa, waktunya lebih bisa dimanfaatkan untuk banyak hal gitu. Kadang sambil kelas sambil organisasi sambil kelas sambil ini gitu kan, jadi bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu. Kalau ketemu secara online tuh kayak lihat gambar aja gitu ya Teh. Iya sebenarnya lihat gambar bergerak dan bersuara gitu. Betul. Beda banget gitu kan ya. Tapi dengan segala tantangan gitu ya, meskipun pandemi kayak gini, kita harus tetap semangat gitu ya. Berarti kemarin pas regenerasi organisasi juga by online gitu atau gimana? Iya, by online. Itu terasa banget kan awal-awal gimana ya mau bisa online gitu. Apalagi waktu musyawarah tengah tahun bulan Juli kemarin itu kan masih di tengah-tengah pandemi. Nggak bingung nih gimana. Akhirnya tapi alhamdulillah ya, karena mungkin terpaksa ya, dalam tanda kutip dipaksa oleh keadaan, semuanya serba online, jadinya akhirnya kita bisa beradaptasi gitu. Secara tidak langsung kita bisa mempelajari banyak hal yang sebelumnya kita nggak bisa. Betul. Apalagi sebagai mahasiswa gitu ya, yang gelarnya maha gitu kan ya, harus mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan. Betul. Nah terus kalau misalkan sekarang gitu kan ya, otomatis Teteh juga dulunya masuk lewat apa tuh Teh? Masuk kampusnya? Dulu masuk Unpad jalur SBMPTN. Tertulis gitu. Nah, menurut Teteh sendiri perlu nggak sih lingkungan yang mendukung, atau komunitas lah, atau sesuatu hal yang mendukung bagi Teteh buat belajar gitu? Perlu nggak sih lingkungan belajar itu gitu, menurut Teteh? Menurut aku pribadi itu perlu banget sih ya, apalagi biasanya kelas 12 itu kan masa-masa suntuknya ya, karena berbagai macam ujian tuh ada gitu, mulai dari biasanya UTS, kemudian ujian praktek, ujian sekolah, ujian nasional, kalau dulu segala ujian gitu ya. Nasional gitu ya. Segala macam ujian tuh ada gitu. Terus setelah ujian nasional nanti ada SBMPTN. Itu mungkin kalau misalkan kita nggak punya lingkungan atau nggak punya teman-teman yang support gitu ya, kita belajar sendiri, itu rasanya susah gitu ya, susah untuk tracking gitu, susah untuk struggle, kita tetap belajar. Sedangkan kalau misalkan kita ikut bimbel atau ada teman-teman, ada kelompok belajar lah ya, minimal ada kelompok belajar, jadi ketika kita memang mulai down, semangat belajarnya mulai turun, mulai malas-malasan, ada teman-teman gitu yang saling menyemangati gitu. Ingat, ada teman yang saling ngingetin, kamu tuh punya mimpi ini loh, kamu tuh punya mimpi ini loh gitu. Jadi jangan sampai lengah, karena kalau misalkan di waktu-waktu luang itu kita malah jatuh gitu ya, nggak belajar, ya ribuan saingan kita di luar sana lagi mempersiapkan dirinya gitu. Jadi lingkungan belajar, kemudian tempat belajar yang kondusif itu sangat perlu. Dulu alhamdulillah kita ikut bimbel juga, bimbel intensif 1 bulan bahkan. Jadi alhamdulillah ada teman. Jadi perlu charge gitu ya Teh ya. Kita harus punya lingkungan yang saling mengingatkan gitu kan. Ketika kita punya teman gitu, otomatis kita bakal ngeliat tuh temen tuh udah punya progres sampai mana, masa sih kita belum sampai situ, kayak gitu mungkin ya lebih tepatnya. Ada kompetitor yang terlihat secara nyata, karena kan ketika kita tahu gitu ya,
daftar UTBK misalnya 700.000 orang gitu. Tapi karena kita nggak berdekatan, kerasanya santai aja gitu. Ketika ada Iya, komunitas atau ada lingkungan, otomatis kita ngelihat tuh secara nyata teman-teman tuh kayak gimana belajarnya. Jadi ada kompetitornya tersendiri gitu ya Teh. Iya, jadi kita juga bisa mengukur kemampuan kita dibandingin sama teman-teman. Oh, ternyata teman saya sudah sampai sekian gitu ya. Passing grade-nya kalau dulu masih passing grade, kalau sekarang udah Iya betul. Ini passing Sama-sama grade-nya kita. udah 50%, 52% Iya itu betul. udah kalang kabut tuh. Iya. Aku masih 30-an, jadi harus semangat Iya belajar. betul. Jadi, Dari try temanku, out gitu ya. Iya, dari berbagai macam tryout. Jadi lingkungan belajar yang kondusif itu sangat diperlukan sih untuk persiapan masuk. Betul. Nah, kadang kita misalkan sudah mencapai proses itu, udah nih selesai UTBK, tapi kita juga masih perlu memikirkan gimana nanti kuliah, biayanya gimana gitu. Apalagi kalau teman-teman yang nonton di sini, aduh katanya kurang secara finansial mungkin ya dalam tanda kutip gitu. Nah, jadi akhirnya bingung sendiri, stuck sendiri. Nah, saya dengar gitu ya kakak Teh Syifa itu sendiri merupakan mahasiswa yang kuliah tanpa biaya. Nah, mungkin teman-teman yang nonton di sini akan bertanya-tanya gimana sih caranya gitu. Karena yang teman-teman di sini kan kelas 12 gitu ya, belum tahu gimana caranya nyari-nyari beasiswa dan lain sebagainya. Nah, saya akan gali di situ ya Teh ya. Nah, mau tanya nih, kalau sebelumnya Teh tuh cari info beasiswa itu sendiri dari mana tuh? Sebetulnya kalau info beasiswa sendiri itu banyak ya. Ada yang dari sumbernya langsung gitu ya, misalkan dari instansi-instansi yang mengadakan beasiswa, atau bisa dari akun himpunan atau BEM masing-masing kampus. Karena biasanya di himpunan atau BEM itu ada bidang akademik dan inovasi mungkin ya, akademik dan inovasi. Kemudian juga ada bidang advokasi pelayanan mahasiswa gitu. Jadi ketika ada informasi-informasi yang memang berkaitan tentang mahasiswa, biasanya dimuat di akun media sosialnya, entah itu di Instagram atau di Line. Jadi kalau misalkan teman-teman nih nanti bingung kuliahnya gimana, terus pengen cari-cari beasiswa, sebetulnya kita harus tahu dulu nih beasiswa apa yang mau kita cari. Atau kalau memang belum tahu sama sekali, bisa pantengin ya tadi akun media sosialnya dari bidang kesejahteraan mahasiswa. Biasanya kesejahteraan mahasiswa di mulai dari himpunannya, fakultasnya, sampai di kampusnya gitu. Oke. Nah, kalau Teh Syifa sendiri gitu ya, pernah daftar beasiswa itu dari awal masuk kah atau gimana? Dulu sebelum kuliah kan memang udah ikut bimbel ya, bimbingan belajar intensif yang 1 bulan. Itu bentuknya beasiswa juga. Terus kemudian saat semester 1 alhamdulillah bisa melanjutkan ya, beasiswanya bisa lanjut lah gitu dengan mengikuti berbagai macam tahapan seleksi gitu. Alhamdulillah bisa lanjut. Jadi dari semester 1, semester 2 waktu itu periodenya 1 tahun itu beasiswa. 1 tahun. Jadi periodenya 1 tahun. Semester 1, semester 2 alhamdulillah beasiswa. Terus kemudian karena semester 2 udah habis nih, mulai bingung kan, aduh gimana ya gitu. Ini udah nggak ada penghasilan bulanan nih gitu, bingung juga kalau nggak ada pemasukan. Akhirnya cari-cari info lagi, alhamdulillah ada beasiswa lagi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dari awal beasiswa. Berarti yang pertama tadi beasiswa Bintang Mandiri gitu ya? Bintang Mandiri. Selama 1 tahun, lanjut nyari lagi. Nah, nyari laginya dapatnya beasiswa apa Teh? Nah, nyari lagi, sebenarnya nyari lagi ini bukan cuma nyari-nyari di akun media sosial aja ya, tapi mungkin kita juga bisa tanya teman atau tanya kakak tingkat. Kebetulan kakak tingkat tuh punya peran yang cukup penting ya, relasi yang sangat baik gitu ya, dimanfaatkan untuk para adik tingkat. Jadi kalau misalkan mau nanya beasiswa, tanya aja nih ketika baru masuk kuliah, kan biasanya ada kakak tingkat yang entah itu membimbing atau lagi ospek gitu ya, kenalan, lagi ospek itu dimanfaatin aja. Kak ikut beasiswa nggak, beasiswa apa, tanya-tanya. Dulu aku juga gitu waktu semester 1 nanya-nanya sama kakak tingkat yang ngospek saya gitu ya. Nanya-nanya ikut beasiswa apa, ada beasiswa apa. Akhirnya ternyata ada beasiswa namanya Bright Scholarship, itu dari Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia, dari semester 3 sampai semester 8. Jadi alhamdulillah semenjak semester 3 sampai sekarang semester 5, dan insya Allah aman gitu ya, 8 aman tercover beasiswa. Aman sih. Iya betul. Dari ospek itu jangan cuma hahaha gitulah istilahnya, cuma ngintil sana ngintil sini, tapi kita juga harus punya channel gitu ya Teh. Channelnya itu kakak tingkat itu.
ya nggak usah malu SKSD aja gitu ya, Nggak sok usah kenal malu sok buat dekat. nanya. Betul. Soalnya Karena kakak tingkat biasanya punya banyak informasi sih, terutama betul soal betul. beasiswa akademik itu harus dideketin Mm-mm. banget tuh kakak tingkat. Karena mereka yang udah pengalaman gitu, setidaknya anggaplah dia 1 tahun lebih awal kuliahnya, jadi otomatis dia udah berpengetahuan luas lah ibaratnya gitu dibandingkan dengan kita yang baru gitu ya Teh ya. Nah, Iya benar banget ini. sempet juga tahu gitu ya, Teteh ini selain dari Bright Scholarship juga ikut beasiswa Cinta Kata gitu ya Teh ya. Betul ya, Iya, Teh? beasiswa Cinta Kata. Betul betul. Nah, Teteh bisa dapetin kedua beasiswa itu ya, luar biasa. Nah, kadang kan gitu ya, beasiswa itu misalnya cuma satu beasiswa, kadang karena ada di syaratnya itu nggak boleh menerima beasiswa lain gitu. Nah, ini bisa dapat informasi beasiswa Cinta Kata juga dari mana nih? Kalau beasiswa Cinta Kata itu dari Masjid Kampus ya, dari Unit Kumpul Jakarta. Jadi ada komunitas literasi gitu menyelenggarakan beasiswa namanya beasiswa Cinta Kata. Jadi bentuknya sebetulnya uang bulanan yang bisa kita gunakan untuk beli buku gitu. Jadi setiap bulannya kita dapat uang untuk beli buku. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen baca buku atau pengen beli buku tapi nggak ada subsidinya, mungkin teman-teman nanti bisa ikut beasiswa ini gitu ya, beasiswa Cinta Kata. Nah, kalau untuk syaratnya tadi kan bisa 2 ya. Karena mungkin bentuknya beda ya Teh, bentuk beasiswanya beda. Kalau Bright Scholarship kan memang fokusnya ke living cost asrama sama UKT. Kalau beasiswa Cinta Kata ini lebih ke fasilitas untuk memfasilitasi mahasiswa untuk membeli buku tiap bulannya. Jadi memang tujuannya juga beda gitu. Kalau Bright Scholarship memang untuk mendukung akademik dan leadership, kalau Cinta Kata memang untuk meningkatkan literasi di kampus. Nah, kan tadi ada 2 beasiswa yang sekarang Teteh lagi pegang lah istilahnya. Nah, kalau Cinta Kata ini, kan kalau tadi Bright Scholarship ini dari semester 3 sampai semester 8 udah aman tuh. Kalau Cinta Kata ini gimana? Apakah 1 tahun atau gimana? Kalau Cinta Kata ini biasanya sih periodenya tergantung pengurusnya ya. Ada yang memang 6 bulan, sebelumnya 6 bulan. Sebelumnya kita ikut yang periode 6 bulan, 1 semester. Kemudian dari awal tahun ada periode yang 1 tahun. Jadi sekarang bulan Desember ini terakhir sih. Entah nanti apakah akan ada kelanjutannya. Kita lihat tahun depan. Kita lihat tahun depan. Nah, kalau terus kan ya, kalau beasiswa itu biasanya ada yang perlu IPK gitu ya. Misalkan minimal udah semester 3 gitu kan, ada yang beasiswa seperti itu. Dan kalau untuk yang tadi Bright Scholarship itu sendiri, apa tuh syarat-syaratnya Teh? Bentar ya. Kalau Iya, boleh. Bright Scholarship sendiri sebetulnya syaratnya sama sih ya. Mungkin persyaratannya umum sih, sama halnya seperti beasiswa yang lainnya, mulai dari transkrip nilai. Kan biasanya mahasiswa punya transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 2 waktu itu, karena proses seleksinya ada di semester 2. Terus kemudian ada rangkaian seleksi, tapi ada juga beberapa beasiswa yang memang mensyaratkan esai. Kemudian ada kalau misalkan beasiswanya dikhususkan untuk mahasiswa yang dalam tanda kutip kurang mampu gitu ya, mungkin ada juga syaratnya SKTM. Tapi kalau kemarin Bright Scholarship itu syaratnya kalau nggak salah esai, terus CV, sama transkrip nilai aja, sama ini sih surat rekomendasi. Surat rekomendasi, entah itu dari dosen wali atau dari kaprodi, dari kepala prodi gitu. Oke. Nah, kalau di Bright Scholarship ini sendiri, ada nggak sih misalkan minimal IPK gitu, atau esainya harus seperti apa? Ada nggak Teh? Kalau IPK, kalau kampus lain selain ITB itu minimal IPK-nya 3,0. Kalau ITB karena spesial mungkin ya, jadi minimal IPK-nya 2,75. Terus kalau untuk esainya sendiri biasanya temanya tentang aku untuk Indonesia gitu. Jadi kita tuliskan di esai itu kita akan berikan kontribusi apa untuk negeri kita gitu. Oke. Ini ada yang nanya tipsnya menulis esai. Nah, kalau Teteh sendiri, kalau Teteh sendiri nulis esainya aku untuk Indonesianya lebih kayak gimana tuh? Apakah disesuaikan dengan passionnya kita? Misalnya Teteh ke perpustakaan, jadi bakal nanti perpustakaan akan seperti ini gitu, atau gimana tuh? Di esai yang Teteh lah khususnya gitu. Kalau
Kalau untuk nulis esai nggak ada aturan untuk linear dengan jurusan ya. Kalau misalkan teman-teman kuliah di jurusan fisika tapi lebih senangnya di dunia sosial, ya nggak masalah gitu, kita tuliskan tentang dunia sosial. Yang penting menuliskan tentang kontribusi untuk Indonesia. Dulu waktu seleksi aku sih nulisnya tentang peningkatan literasi di kalangan anak-anak gitu, karena kan sekarang gadget kan udah mulai luar biasa ya, sedangkan banyak orang tua yang memang belum bisa mengontrol dengan baik gitu ya penggunaan gadget di setiap anak. Dulu aku tulisnya tentang itu sih, jadi kayak aku pengen banget bisa gitu ya, bisa berkontribusi dalam menjaga anak-anak ini supaya bisa menggunakan gadget ini dengan semestinya gitu, dengan baik. Terus kalau misalkan tipsnya sih yang penting gagasannya nggak ngawang gitu, nggak terlalu banyak hal yang disampaikan tapi tidak realistis gitu. Sebetulnya kalau tips nulis esai, apalagi kalau esainya mempertanyakan gimana kontribusi kita, hal yang paling penting, hal yang paling dasar adalah kita kenali dulu diri kita gitu. Kita ini siapa, sukanya apa, bisa melakukan apa, dan mau berkontribusi apa gitu. Ketika kita udah kenal dengan diri kita, biasanya ngalir aja tuh gitu, bisa nulis dengan baik ya, ngalir aja, ide tuh bisa ngalir dengan deras gitu ya. Maksudnya nggak usah diada-ada, tapi harus realistis juga gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak terlalu banyak ngawang lah, pengen buat ini, tapi ternyata pihak beasiswa tuh nggak mau itu gitu. Pihak beasiswa tuh kadang maunya tuh yang realistis aja gitu. Kamu mau kontribusi apa, terus biasanya dari tulisan juga kelihatan sih tipe mahasiswa kayak gimana gitu. Ada yang mungkin nulisnya sekedar nulis, ada yang memang nulisnya melalui penjabaran. Jadi sebetulnya kalau tips nulis esai tadi ya, selain kita kenal sama diri kita sendiri dan isi esainya realistis gitu sih, dan disesuaikan dengan lembaga beasiswanya. Kadang beasiswanya memang ada yang tipenya kayak gini nih gitu, sukanya memang yang kontribusi langsung, atau sukanya memang yang sosial. Jadi memang harus kita juga harus cari tahu gitu lembaga beasiswa kita seperti apa gitu. Betul. Nah, jadi emang sebelum kita nulis tuh kita harus nyari informasi gitu. Misalkan ini beasiswa tentang apa, kita cari tuh track recordnya gitulah ibaratnya ya Teh. Jadi biar tahu, oh ini si beasiswa ini pasti bakal milihnya yang karakteristiknya kayak gini. Jadi kita bisa menyesuaikan arahnya gitu ya. Dan tadi benar, nggak boleh terlalu ngawang, karena kesannya kalau sulit dilaksanain gimana nanti kita bakal melaksanakannya gitu ya. Kesannya terlalu dibuat-buat jadinya bohong gitu kan. Jadi harus benar-benar sesuai apa yang kita bisa, karena bisa jadi nantinya ditanyakan ketika wawancara gitu ya Teh, mungkin wawancara, ya. Iya. Biasanya ditanya pas wawancara, betul. Iya betul. Nanti di cross check apakah benar nih yang ditulis gitu. Khawatirnya yang ditulis bohong gitu. Aduh maaf suaranya. Oke. Nah, kalau selama dapat beasiswa itu biasanya kegiatannya apa tuh Teh? Misalkan di tempat Bright Scholarship-nya ngadain acara ini, event ini yang harus Teteh ikutin kah atau gimana? Dari awal mungkin ya Teh, dari beasiswa Bintang Mandiri dulu mungkin. Boleh kontribusi biar tahu gitu ya. Kalau beasiswa Bintang Mandiri itu ada pembinaan bulanan, biasanya ada pembinaan bulanan. Jadi ada kayak kantornya gitu, kita datang ke kantornya, terus kemudian ada orang yang memang memberikan materi lah ya. Kita ada pembinaan bulanan, kemudian pembinaan bulanan itu juga kita ditanya gitu 1 bulan itu udah baca buku apa aja, udah ikut seminar apa aja, itu kalau beasiswa Bintang Mandiri. Nah kalau beasiswa Cinta Kata, biasanya tiap bulan juga ada pelatihan terkait peningkatan literasi gitu ya, peningkatan kemampuan literasi. Entah itu storytelling, entah itu buat resensi, atau buat cerpen, dan lain sebagainya. Tapi tiap bulan hampir selalu ada pelatihan. Nah kalau untuk Bright Scholarship sendiri, karena salah satu fasilitasnya adalah asrama gitu ya, asrama selama 2 tahun, jadi kegiatannya harian sih. Jadi setiap ba'da subuh gitu ya, habis sholat subuh kita ada kegiatan harian, baru kemudian kegiatan ya masing-masing ya, kegiatan akademik masing-masing. Nanti tiap pekan juga ada kegiatan pembinaan gitu. Entah itu pembinaannya beragam sih, mulai dari pembinaan tahsin gitu ya, kaidah-kaidah membaca Al-Quran,
ada juga memang pembinaan yang khusus muslimah gitu ya. Kalau asrama putri khusus muslimah, kalau yang asrama putra mungkin khusus muslimnya gitu. Kajian keislaman. Kemudian ada juga pembinaan-pembinaan yang basicnya adalah peningkatan skill, mulai dari personal branding, kemudian pelatihan manajemen, kemudian editing video, penulisan, marketing, komunikasi gitu lah, dan lain sebagainya. Nah, selain pembinaan, ada juga pemberdayaan masyarakat gitu ya. Pas awal-awal kita sempat kayak survei gitu di daerah sekitar asramanya gitu, apakah ada masyarakat yang memang perlu dibantu gitu ya, dalam tanda kutip secara ekonomi, masyarakat yang memang sudah punya usaha tapi masih perlu bantuan modal gitu, masih perlu bantuan modal. Itu pas awal-awal kisaran semester 3 ya, semester 1 di asrama gitu ya. Tahun pertama di asrama itu kan belum COVID ya, jadi kita masih bisa enak bersosialisasi. Tapi ketika COVID ini qadarullah pembinaan pemberdayaan masyarakatnya belum bisa berjalan lagi karena memang masih dalam tahap penyesuaian. Kemudian saat itu ada juga rumbel, ada juga rumah belajar. Jadi award-nya dialokasikan untuk mengajar adik-adik kelas 12 untuk persiapan belajar untuk adik-adik di sekitar asrama. Oke. Nah, kontribusi yang Teteh tadi sebutkan gitu atau pelatihan dan lain sebagainya itu wajib Teteh ikutin, atau misalkan kalau nggak ngikutin boleh, atau kalau nggak ngikutin nanti misalkan ada imbasnya gitu ke beasiswanya, atau seperti apa Teteh? Sejauh ini sifatnya memang wajib ya, sebetulnya sifatnya memang wajib, tapi ada beberapa kondisi yang memang dikecualikan. Kalau misalkan kegiatan pembinaannya bentrok gitu ya, berbarengan dengan kegiatan akademik, jadi ya udah diizinkan dengan syarat ya udah ikut, karena akademik kan nomor 1 ya gitu ya, beasiswa nomor 2, akademik nomor 1, beasiswa nomor 2. Jadi ya udah kalau misalkan bentroknya dengan kegiatan akademik, jadi ya diizinkan. Atau ketika ada kegiatan pemberdayaan masyarakat nih, kita mau ke masyarakat, tapi ternyata bentrok sama kegiatan organisasi dan posisinya memang kita sebagai orang yang cukup berpengaruh lah ya di organisasi itu, jadi hadir atau tidaknya kita itu membawa pengaruh gitu, jadi mungkin diizinkan. Jadi memang sebetulnya kalau pembinaan beberapa hal ada yang diizinkan untuk tidak mengikuti, tapi kalau nggak ikut juga rugi sebetulnya, karena materi-materinya tuh memang manfaat gitu ya. Sangat bermanfaat gitu, sangat berguna untuk ya kita lah sebagai mahasiswa gitu. Jadi sebetulnya wajib tapi disesuaikan kembali dengan keadaan. Nah, berarti sekarang lagi masa pandemi, Teteh juga dirumahkan atau tetap di asrama? Di asrama. Oh, di asrama. Soalnya wajib asrama 2 tahun kan ya, jadi Oh, kalau gitu. di rumah kurang terkontrol nih, aktivitas hariannya kurang terkontrol, kemudian agak sulit untuk mengkondisikan pembinaan kanan, kan nggak semua awardi ada di tempat yang kondusif ya sih, jadi kalau di kan jadi terkontrol gitu teh. Oke, menarik ya, asrama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun ini, berarti kita ibaratnya harus nyari tempat yang lain atau gimana tuh Teh? Iya, sebetulnya karena fasilitas asramanya cuma 2 tahun, jadi di tahun ketiga kita dibebaskan gitu ya untuk explore. Kadang kalau kakak tingkat yang udah keluar dari asrama, ada beberapa yang memang ngekos masing-masing, ada beberapa atau juga yang menjadi kepala asrama gitu. Oh, gitu. Setelah selesai asrama 2 tahun, ada tawaran gitu untuk jadi kepala asrama, tapi mungkin terbatas di orang, mungkin 2 orang. Oke. Nah, kalau misalkan tadi juga disebutkan setelah anggaplah Teteh udah beres nih semester 8 udah lulus gitu ya. Nah, setelah itu ada nggak sih kontribusi pasca yang harus kita lakukan selain tadi yang memang ketika dapat beasiswa gitu? Sebetulnya nggak ada di MOU ya, di MOU nggak ada ketika selesai beasiswa maka awardee harus melakukan ada juga dari Brexit itu memang mempunyai fasilitas yang harus dioptimalkan kita sama jadi mahasiswa. Jadi ketika sudah selesai lulus, kita nggak ada hal-hal yang memang diwajibkan negara itu lah ya. Oh, alhamdulillah gitu ya. Nah, menurut Teteh itu pengalaman menarik yang bisa Teteh dapatkan selama dapat beasiswa, entah itu Bintang Mandiri, Bright Scholarship atau Cinta Kata, yang menurut Teteh menarik nih gitu Kak?
Gimana tuh? Yang menarik mungkin saat kalau di tahap seleksi saat ini ya break scholarship, karena seleksi break scholarship itu kan berbagai macam tahap ya, ada juga kalau empat. Pertama itu seleksi administrasi, kemudian tulis dan esai, kemudian leadership contest, baru kemudian wawancara. Itu kan ada 4 tahap ya yang cukup Lumayan gitu ya. ya lumayan lah ya, cukup menguras pikiran, waktu dan tenaga gitu. Nah, waktu leadership contest dan wawancara ini kan 1 hari ya. Jadi ketika memang lolos tahap leadership contest langsung wawancara. Itu alhamdulillah sampai tahap wawancara. Tapi ketika beberapa hari menunggu pengumuman, saya sempat dihubungi ulang gitu ya oleh penyelenggaranya gitu. Ada wawancara tahap 2 mungkin termasuk orang yang dipertimbangkan gitu, apakah memang layak atau tidak layak, atau mungkin kuotanya sudah terpenuhi dan lain sebagainya. Jadi akhirnya waktu itu wawancaranya sampai 2 kali waktu. Yang pertama Di itu waiting sama list lah ya. mungkin waiting list. Yang pertama itu sama penyelenggaranya, kemudian yang kedua itu sama pengurus hariannya. Jadi kalau break scholarship itu ya mungkin yang menarik ya, ketika harus ketika udah melewati 4 tahap seleksi, ada tahap selanjutnya gitu ya, ada tahap tambahan di Betul. orang. Terus kalau untuk beasiswa bintang mandiri, sebetulnya yang paling menarik adalah momen untuk ke Bandung kan. Saya kan sekarang tinggalnya di Jatinangor ya, tempat Jatinangor, kemudian di Jatinangor di Sumedang. Kemudian ketika pembinaan bulanan beasiswa bintang mandiri ini, base-nya adalah di Bandung ya, di Tatamso. Nah, itu yang menarik adalah ketika, karena kan on time itu satu hal yang wajib, yang disiplin waktu. Kita harus benar-benar disiplin waktu, karena kalau enggak Betul. biasanya ada punishment gitu. Jadi sedangkan waktu semester 1 semester 2 kan masih awam banget ya tentang Bandung, nggak tahu caranya Gimana cara caranya sono dari gitu. Jatinangor ke Bandung gitu ya. Itu taunya tuh cuma satu gitu, cuma naik Damri aja. Makanya ya mungkin yang menarik adalah momen-momen kita kejar-kejaran banget gitu ya sama Damri. Aku kejar-kejaran banget sama Damri, gimana pokoknya gimana caranya Ngatur jam waktu sekian harus gitu ya. sudah nyampe Bandung gitu ya. Terus kemudian kadang kan pembinaannya dari siang sampai sore ya, dari jam 13 sampai jam 16.30 sampai jam setengah 5 sampai jam 5. Nah, itu rawan banget tuh, rawan kehabisan Damri. Jadi memang yang menarik adalah ketika kejar-kejaran sama Damri. Pengalaman Kejar-kejaran gitu, sama ngos-ngosan gitu. Iya, karena waktu itu mungkin belum tahu ya kalau ke Bandung tuh ternyata naik angkot juga bisa, naik travel juga bisa. Waktu itu taunya cuma pakai Damri aja, jadi ya udah kayak Damri itu segalanya gitu, sampai dikejar-kejar. Teman Menarik sehidup. sih. Teman sehidup gitu ya. Iya. Betul. Nah, tadi pengalaman menarik nih. Kalau keuntungan ikut beasiswa tuh selain tentunya secara finansial terbantu gitu, ada nggak sih keuntungan lain? Kalau keuntungan lain mungkin ada beberapa beasiswa yang cuma kasihnya finansial aja, tapi meskipun cuma kasih secara material aja gitu ya, uang bulanan aja, tapi kan kita juga punya teman beasiswa yang lain, itu juga bisa dijadiin relasi. Tapi kalau aku pribadi sih nyarinya yang memang banyak kegiatannya gitu ya, banyak pembinaannya, karena kegiatan kayak yang di beasiswa bintang mandiri, kemudian sekarang di break scholarship, kegiatan pekanannya itu kan materi-materinya gitu ya, kalau misalkan kita ikut di luar mungkin bayar ya, tapi karena kita sebagai awardee kita bisa dapat secara gratis. Kemudian kita juga bisa dapat teman-teman yang memang saling support lah satu sama lain, saling support, sama-sama mahasiswa. Mungkin ada masanya lagi hype banget nih, tapi ada juga masanya kita lagi down banget, malas banget kuliah, kayak buat apa kuliah gitu. Tapi ketika ada teman-teman yang tinggal satu asrama, atau ada teman-teman yang memang punya kewajiban yang sama gitu ya sebagai awardee, jadi bisa saling menyemangati. Kemudian kita juga punya channel banyak sih, terutama ke penyelenggaranya gitu. Kalau misalkan kita memang senang gitu ya bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain, maka itu bisa dijadikan peluang mungkin ketika banyak teman kan. Banyak kemudahan gitu teh. Iya betul. Sharing informasi juga gitu ya, misalkan jurusan ini punya informasi apa gitu kan, jadi menambah luas wawasan gitu. Karena ketika kita masuk kuliah ternyata belajarnya itu beda banget ya dari yang SMA. Kita tuh benar-benar nyari informasi itu sendiri gitu kan. Tiba-tiba dosen ngasih tugas segitu gitu ya. Padahal itu belum pernah diajarin sama sekali gitu kan. Nah, mungkin dengan beasiswa ini kita bisa saling tukar informasi gitu ya, berbagi pengalaman dan lain sebagainya gitu ya Teh. Iya. Nah,
apalagi kalau tadi cinta kata literasi itu ya, ibaratnya kita nge-push gimana kita iya betul, kita bisa bicara gitu kan, tadi ada storytelling gitu ya, melatih public speaking gitu ya Teh ya. Terus tadi ada yang dari Bright Scholarship itu tahsin dan lain sebagainya, ruhani kita terjaga mungkin ya. Untuk beasiswa bintang mandiri juga tadi untuk disiplin waktu tentunya, karena nggak bisa gitu ya, kebiasaan itu bisa kita dapatkan jika kita terus menerus gitu ya melakukan hal tersebut. Betul, jadi keuntungannya luar biasa banyak tentunya. Jadi teman-teman yang nonton nih ya, jadi kita itu banyak belajar dari mana aja gitu, karena ketika kuliah kita nggak bisa hanya tok di kelas aja, kita butuh informasi lain dari komunitas kah gitu, dari organisasi kah, atau bahkan dari beasiswa itu sendiri. Nah kebetulan saya juga dulu juga beasiswa sih, cuman kalau saya beasiswanya dari KIP kalau sekarang ya, kalau dulu sebutannya bidik misi gitu ya. Nah jadi kalau sekarang ganti namanya Teh ya. Jadi emang ada proses syarat-syarat atau tahapan yang harus kita dapatkan. Kita harus punya effort yang besar gitu kalau kita pengen dapat sesuatu gitu ya. Tadi kalau beasiswa bintang mandiri, effortnya di jalannya gitu yang jauh gitu, jarak yang jauh. Terus kalau misalkan di cinta kata, misalkan kita harus ngecas di literasinya dan lain sebagainya. Kalau mungkin dari saya sendiri berarti ketika SMA-nya itu harus ngumpulin syarat apa aja. Jadi emang harus nyari informasi kalau pengen dapat beasiswa gitu ya Teh ya. Itu kuncinya, betul. Harus pintar-pintar cari informasi dan mau berjuang. Betul. Nah, kalimat motivasi lah ibaratnya dari Teteh buat teman-teman yang mungkin terhalang oleh finansial atau minder nih, nggak bisa kuliah kalau nggak ada uang, tapi kalau minta uang ke orang tua juga orang tua nggak berkecukupan kayak gitu. Nah ada motivasi, kalimat motivasi lah ibaratnya dari Teteh. Ya, mungkin yang bisa dijadikan motivasi utama kalau pendidikan itu dijadikan pendidikan itu adalah hak untuk semua orang gitu ya, bukan hanya untuk orang-orang yang berkecukupan atau mempunyai finansial yang baik, bukan hanya untuk orang-orang yang kaya, tapi semua orang juga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman yakin aja sih ketika satu jalan ini tertutup mungkin secara finansial kurang gitu, tapi kalau misalkan secara akademiknya baik, kemudian orang yang sungguh-sungguh itu pasti dikasih jalan lah sama Allah gitu ya. Pasti ada jalannya. Ketika mungkin masuk kuliah, masuk kampus, di kampus bingung nih gitu, saya nggak punya uang, saya harus apa. Tapi kalau misalkan teman-teman rajin cari informasi, terus mau repot lah ya, dalam tanda kutip mau repot, mau berjuang gitu, ketika teman-teman yang lain mungkin cuma kuliah dan organisasi biasa aja, sedangkan kita harus cari informasi sana sini, harus nyiapin berkas ini dan itu, harus ikut berbagai macam tahapan seleksi, yaitu salah satu perjuangan ya, salah satu bentuk perjuangan untuk dapat beasiswa. Jadi mungkin untuk teman-teman di luar sana yang secara finansial mungkin masih kurang, jangan khawatir, pintu rezeki itu datang dari banyak tempat kok. Insya Allah nanti kalau udah masuk kampus, beasiswa mah banyak banget gitu. Yakin aja kalau udah masuk kampus, rasanya kampus apapun itu kalau udah masuk beasiswa tuh, pilihan beasiswa tuh banyak banget gitu. Tinggal kitanya mau pilih yang buat itu. Betul banget. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, menggali informasi seputar beasiswa, boleh tanyakan di sini ya, komen atau boleh tanya di IG Live sekarang. Oke, ada beberapa sih yang udah masuk pertanyaan. Kita bacain dulu ya. Dari Farafatas _2. Nah, aku kalau diwawancara suka gugup katanya. Nah, kan kalau misalkan dapat beasiswa ada tahapan wawancara tuh, gimana sih biar nggak gugup mungkin ya dari Teteh sendiri?
kalau saran dari aku adalah yakin aja bahwa yang kita hadapi juga sama-sama manusia gitu. Jadi sama-sama Sama-sama manusia, makan sama-sama nasi. makan nasi, sama-sama makan nasi. Ya udah gitu. Kenapa harus takut? Kenapa harus gugup gitu? Selama yang kita sampaikan adalah hal-hal yang memang kita ketahui, ya udah gitu. Yang penting saat wawancara biasanya kelihatan banget sih ketika wawancara kan saya juga Uji mental. di organisasi sempat mewawancara beberapa orang ya untuk gabung, untuk magang gitu. Biasanya kelihatan nih mana orang-orang yang jawabnya ngada-ngada gitu, yang ngadi-ngadi banget, mana jawabnya yang Ngadi-ngadi. memang seadanya gitu. Seadanya. Jadi ketika untuk menghindari gugup ya mungkin jawabnya apa adanya aja gitu. Apa yang teman-teman punya ya sampaikan gitu. Jadi mungkin sebelum wawancaranya juga makan dulu mungkin ya, biar nanti ketika wawancara Nggak pingsan. gemeteran terus pingsan. Itu kan kayak momen yang sangat lucu banget ya ketika wawancara beasiswa kok malah pingsan. Ya, jadi Oke, mungkin betul. teman-teman apa ya, tingkatkan lagi kepercayaan dirinya gitu, bahwa teman-teman nih layak gitu. Kalau misalkan kita nggak percaya diri, gimana caranya kita bisa membuat orang yang mewawancarai kita itu percaya kalau kita nih layak nerima beasiswa. Bisa Jadi gitu ya. harus percaya diri. Oke. Mungkin kalau dari saya sih tambahan gitu ya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan kira-kira yang bakal ditanyakan apa gitu ya. Harus ngira-ngira juga nih. Betul, ngira-ngira. Misalkan Teteh nih, misalnya Teh Siva sekarang dapat beasiswa dari Bright Scholarship, berarti kita harus kalau kita pengen masuk situ kita harus nyari siapa nih kira-kira yang beasiswanya di situ keterima. Kalau dari saya sih gitu, jadi biar kita tahu nanti yang dipertanyakan seperti apa gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan kalau dapat pertanyaan ini jawabnya kayak gimana. Itu sih, karena kalau kitanya udah tahu ada gambaran setidaknya gitu, nanti adalah poin yang bisa disampaikan gitu ya Teh ya. Tambahan. Iya, jadi memang harus terus tambahannya mungkin kita harus tahu dulu nih lembaga beasiswanya kayak apa, karena kadang pewawancara itu biasanya nanyain dulu nih kamu, pengetahuan kamu tentang lembaga beasiswa ini sejauh mana. Jadi sebelum wawancara harus cari banyak informasi dulu sih. Ada yang nanya kayak gini, Kak bagus mana sih, mending diam atau asal jawab gitu. Kalau dari Teteh gimana tuh, asal jawab? Kalau mungkin saat wawancara ada pertanyaan yang kita nggak tahu gitu ya, harus jawab apa ya, jangan diem dan jangan asal jawab gitu. Karena kalau diem masa kita nanya, ya contoh nih ya, umurnya berapa gitu, kita nggak tahu, masa kita diem, kan itu nggak etis banget ya, maksudnya nggak sopan gitu ya. Masa wawancara kita diemin gitu. Jadi jangan diem, tapi jangan juga asal jawab. Kalau memang nggak tahu atau memang belum tahu ya sampaikan gitu, maaf Pak atau maaf Bu, saya pengetahuan saya belum sampai sana, atau hal ini memang belum saya ketahui. Jadi sampaikan aja dengan baik, jangan apa adanya gitu, apa adanya tapi nggak diada-adakan gitu ya. Nah, kalau tadi sih balik lagi gitu ya, kita harus cari informasi. Jangan sampai ketika kita wawancara nggak tahu apa-apa gitu. Kalau kita ada persiapan, kalau ada persiapan sih, betul. Carilah, setidaknya harus ada usaha gitu kan. Terus nih, Teh Siva, gimana sih Teh tips masuk Unpad bisa dapat beasiswa, aktif organisasi, juga IPK selalu tinggi. Aduh, IPK dong. Berat banget. Ini pertanyaannya. Gimana caranya masuk Unpad? Belajar yang rajin. Terus harus tahu kalau Unpad tuh banyak orang yang mau masuk Unpad. Jadi kalau kamu malas-malesan jangan harap bisa masuk Unpad. Iya betul. Semua unit kayaknya gitu deh Teh. Kayaknya semuanya gitu ya. Yang mau masuk kampus itu bukan cuma satu orang, jadi saingannya emang banyak. Kalau mau masuk kampus dimanapun itu gitu ya, di Unpad, ITB, UI dan kampus lainnya, ya memang harus rajin belajar, harus mempersiapkan diri, melayakkan diri. Kemudian gimana caranya dapat beasiswa? Ya caranya tadi harus perbanyak relasi, banyak-banyak nanya, banyak-banyak cari informasi. Nanti kalau ada beasiswa, ya kalau sekiranya teman-teman tertarik, seriusin gitu, sungguh-sungguh gitu.
terus gimana caranya aktif organisasi tapi IPK selalu tinggi. Ini mungkin agak berat ya bagi beberapa orang, mungkin agak berat karena IPK adalah salah satu momok yang cukup menyeramkan gitu ya bagi mahasiswa. Tapi sebetulnya tergantung teman-teman sih ya, karena mungkin pertanyakan lagi tujuan kuliahnya untuk apa gitu. Tujuan kuliah kan mungkin untuk belajar ya, jadi akademiknya dijaga gitu, meskipun kita mungkin banyak organisasinya, jadi memang harus rela lebih capek dibanding teman-teman yang nggak organisasi. Mungkin kalau teman-teman yang cuma kuliah aja, mereka kan punya banyak waktu ya selain kuliah yang nggak ada kegiatan gitu kalau kuliah aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ikut kuliah, ikut organisasi juga, berarti kan waktu teman-teman nih ada yang terpakai gitu untuk organisasi, entah itu waktu nugasnya, entah itu waktu belajarnya. Jadi mungkin salah satu cara untuk mempertahankan IPK untuk selalu tinggi adalah teman-teman harus rela berkorban dan banyak berjuang gitu. Ketika teman-teman yang lain mungkin udah selesai belajarnya, karena kita baru selesai rapat ya berarti kita harus belajar lagi ya. Jadi mungkin Betul. harus rela berkorban sih. Rela mengikhlaskan Niat waktu juga. gitu ya teh. Rela capek. Kudu niat tuh. Kudu niat kalau kata Kudu Maduan Z64. Iya, kudu niat. Segala sesuatu harus diniatkan. Kalau nggak ada niat mah, Benar-benar. kalau segala Jalan. sesuatu cuma mengalir gitu ya, nanti ada bisikan, hayu nongkrong, ikut nongkrong. Kalau nggak ada niatnya gitu. Betul. Akhirnya nanti IPK-nya turun. Jadi mungkin harus diniatkan sejak awal kalau kuliah memang ya tujuannya untuk belajar dengan baik. Betul. Jadi jangan sampai salah jalan nanti. Biasanya kan kalau udah di kampus tuh banyak banget ya teman-teman, ya berbagai macam teman-teman. Godaan. Ada yang suka rapat, ada yang suka nongkrong, ada yang Betul. ya kuliah aja gitu ya, pura-pura gitu ya, kuliah rapat, kuliah pulang. Jadi teman-teman coba pertanyakan dirinya mau masuk golongan mana nih gitu. Betul. Tapi akademiknya juga harus tetap dijaga. Betul. Kalau dari saya tambahan mungkin ya teh, kalau IPK, jaga IPK kayak gimana? Kalau menurut saya sih jadwalkan gitu. Kalau kita misalkan kita kenali dulu deh, kita itu lebih senang ke bacakah, nontonkah, atau kayak gimana. Kalau di pendidikan sendiri kan ada tuh fokus gaya belajarnya kemana gitu ya teh ya. Kalau kita harus tahu dulu kita tuh fokusnya di mana. Nanti ketika pulang kuliah, jadi kita bisa menyesuaikan. Kalau kita sukanya dengar, nanti kita bisa mendengarkan kuliah lain gitu ya di internet kayak gitu ya teh ya. Itu mungkin tambahan. Nah, terus tadi mungkin tercover juga pertanyaan dari Dinda underscore SHFR, mungkin tercover ya cara dapat beasiswa itu. Yang pertama tadi nyari informasi begitu, dan yang kedua perlu relasi dengan kakak tingkat gitu. Kita harus kepo tapi gak nyapein juga keponya gitu. Harus menyesuaikan gitu. Apalagi kita kan nanyanya ke kakak tingkat, harus dengan sopan kayak gitu ya teh ya. Santun, betul. Harus menjaga sopan santun kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Sulis Febrianti. Kak, pertanyaan kita saat diwawancara yang menurut kakak paling sulit tuh pertanyaan kayak gimana? Sebetulnya biasanya ya sejauh ini gitu ya, selama ikut 3 beasiswa, alhamdulillah pertanyaannya sebetulnya bisa ditebak ya. Biasanya terkait informasi pribadi, kemudian terkait akademiknya, terkait organisasi, sama beberapa prinsip-prinsip yang kita pegang. Jadi kalau pertanyaan yang sulit tadi ya, selama kita mengenali diri kita dengan baik, kemudian tahu informasi tentang lembaga penyelenggara beasiswanya itu dengan baik, rasanya pertanyaannya nggak ada yang sulit ya. Termasuk tadi soal esai, kalau misalkan esainya itu beneran kita yang nulis, kalau misalkan nanti ditanya gitu ya, coba jelaskan tentang esainya ya. Kalau misalkan esainya tadi kita yang nulis, pasti kita bisa jelasin kok dengan baik. Jadi menurut aku sih ketika wawancara beasiswa semua pertanyaannya gampang ya, jadi tinggal gimana kita cara menjawabnya, mungkin ya. Gimana cara kita menjawabnya sama jawaban yang kita berikan itu apa, itu mungkin yang jadi pihak pertimbangan para penyelenggara beasiswa. Betul. Seru banget. Iya betul. Seru banget nih diskusinya bareng Teh Siva gitu ya. Nah, mungkin ya bagi teman-teman yang baru join gitu, kita kasih tahu gitu bahwa
untuk dapat beasiswa itu kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Harus nyari informasi entah itu dari akun resmi atau dari himpunan gitu, jurusan dan lain sebagainya. Karena beasiswa itu banyak banget gitu ya Teh ya. Banyak banget sebenarnya. Kalau kita mau nyari informasi, kalau diem aja mah nggak bakal nemu gitu Nggak kan. bakal dapat, betul. Betul, nggak bakal dapet. Semua itu butuh perjuangan gitu. Usaha. Betul, betul. Gitu. Kak, tahu nggak informasi beasiswa untuk semester tua? Semester tua. Aduh, tuh semester berapa nih? Apakah semester 5? Anggaplah dari semester 5 ke sana lah, anggap kita semester 5 ke sana. Semester 2 dong, ya Allah. Untuk semester tua, biasanya kalau untuk semester 5 masih ada ya. Semester 5 biasanya ada beberapa beasiswa yang mensyaratkan minimal semester, ada minimal semester 3, minimal semester 5. Semester 5 biasanya masih ada. Dari mana ya? Aku kurang hafal sih, tapi dari beasiswa bintang mandiri juga ada kok yang minimal semester 5. Terus kemudian dari Basnas juga. Kalau untuk semester tua yang KSE banyak. dalam tanda kutip semester 7, semester 8 biasanya ada beasiswa yang khusus untuk penulisan skripsi gitu ya, tugas akhir. Biasanya dari Mizan atau dari Basnas. Sejauh ini yang aku tahu dari dua itu sih. Dari Mizan biasanya ada beasiswa untuk tingkat akhir, sama dari Basnas, dari Badan Amil Zakat Nasional. Tuh. Oke, nah sebetulnya bakal saya kasih info juga ya, bahwa kita harus lihat tuh syarat di beasiswanya, karena tiap beasiswa juga ada syarat-syarat tertentu, misalkan minimal semester 3 atau minimal apalah gitu, ada syarat-syarat tertentu. Jadi sebelum kita apply beasiswa, kita harus lihat syaratnya, khawatir sia-sia gitu usahanya kalau kita nggak baca dengan teliti gitu. Ngapain iya, itu capek-capek fotokopi, udah ngeprint gitu kan. Ya betul, udah fotokopi, udah ngeprint, udah apa segala macam, tapi syaratnya salah gitu kan. Secara administrasi udah kebuang tuh gitu kan. Gimana kita mau dapet tahap selanjutnya kalau kita nggak bisa literasi dengan baik gitu. Oke. Tadi gelap ya, sekarang udah terang. Oh, udah terang nih, udah cantik. Iya. Udah cantik. Gelap katanya, ada yang bilang gelap Kak. Oke, sudah diberi lighting ya. Sekarang udah terang. Oke, siap. Terus Kak, kalau misalnya udah dapat beasiswa tapi nyatanya pas udah dapat akademik kita malah keteteran dengan kewajiban beasiswa, gimana tuh Kak? Sulit nih pertanyaannya. Tapi ketika kita udah dapat beasiswa, berarti kan kita udah tahu ya resikonya gitu. Mungkin kan kalau udah dapat beasiswa berarti kita udah tahu nih lembaga beasiswanya apa, syarat ketika kita jadi awardee harus apa, berarti kan udah ada informasi persiapan yang kita kantongi gitu ya. Jadi memang harus disiapkan ketika kita ikut beasiswa, ya berarti kita harus ya ikut lah ya dengan aturan yang beasiswa itu berikan gitu, entah itu pembinaannya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di tengah jalan ngerasa keteteran, mungkin biasanya setiap beasiswa tuh ada evaluasi mentor mungkin ya, atau nanti dievaluasi, dan ada juga lembar evaluasi tiap bulannya. Mungkin bisa disampaikan ke pihak beasiswanya kalau sekiranya syarat-syarat yang diberikan itu justru malah memberatkan. Dan mengganggu akademik. Jadi mungkin kuncinya adalah keterbukaan mungkin ya, saling terbuka aja, entah itu dengan teman-teman seperjuangan gitu ya. Kalau teman-temannya yang lain ngerasain hal yang sama gitu ya, ngerasain keteteran antara akademik dan beasiswa, mungkin ada yang salah dan ada yang perlu dievaluasi. Jadi bisa disampaikan ke pihak beasiswanya. Betul, karena perlu ada namanya komunikasi, segala sesuatu itu perlu dikomunikasikan. Kita nggak bisa nih nebak hatinya Kak Syifa lagi apa gitu. Nggak tahu kalau Kak Syifanya nggak cerita gitu, kecuali saya punya indera keenam gitu. Kecuali saya punya indera keenam. Penyelenggara beasiswa juga nggak selamanya monitoring kita tiap hari, tiap detik, tiap jam gitu ya. Mungkin kita aja yang harus terbuka gitu, sampaikan kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan, bisa disampaikan ke penyelenggara beasiswanya supaya ya win-win solution lah, mereka bisa menuntut beberapa hal dari kita juga bisa memberikannya dengan baik tanpa mengganggu akademik kita gitu. Betul.
setiap orang atau setiap antara yang diberi beasiswa dan yang memberikan itu harus sama-sama mendapat keuntungan gitu ya. Simbiosis mutualisme lah ya gitu. Iya. Jadi jangan sama-sama dirugikan gitu. Kita harus punya keterbukaan, komunikasi yang baik tentunya. Nah, seru banget sih sebenarnya curhat atau sesi tanya jawab OTW Ngampus kali ini, tapi mohon maaf sepertinya harus dicukupkan gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mungkin ya di OTW Ngampus berikutnya. Jadi tetap stay tune. Oke. Nah, diingatkan kembali gitu ya, BBMK ini adalah komunitas belajar bareng masuk kampus yang tadi disebutkan oleh Kak Sipa pun bahwa lingkungan itu memang penting. Nah, adanya BBMK ini adalah membuat teman-teman sama-sama mau belajar gitu, sama-sama mendapatkan lingkungan yang baik untuk kita bisa masuk kampus dengan maksimal tentunya gitu kan. Karena setiap usaha itu harus maksimal gitu, kerja keras harus dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang baik kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin join member bisa klik di komentar yang udah disematkan di situ ya, di reply daftar BBMK gitu. Gitu mungkin ya. Terus mau baca dulu komentar sebelum tutup. Kok kayak kenal katanya teh. Say hi dulu buat yang kenal nih. Itu teman-teman aku tuh sebetulnya. Oh, gitu. Halo teman-teman dunia maya aku. Terima kasih sudah meramaikan ya. Oke, ya terima kasih buat teman-temannya Teh Sipa atau barangkali ada teman saya di sini ya yang nonton. Oke, buat teman-teman semua, buat kakak-kakak yang udah nonton OTW Ngampus, terima kasih banyak. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Jika masih perlu ada yang ditanyakan, boleh mungkin DM atau ngontak langsung di kontak personnya gitu ya. Ya itu saja ya Teh Siva, makasih banyak udah gabung gitu. Mudah-mudahan tergantikan waktunya gitu ya. Tergantikan waktunya dengan yang baik, amal dicatat sebagai amal. Ya, makasih juga teman-teman buat yang udah join ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng, seru banget kita ngobrol sore ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat, yang baik diambil, yang buruk dilupain aja. Oke. Nanti boleh DM Teteh mungkin di @shivanawanda atau boleh ke saya @yuninuraini 2007 gitu. Oke, baik. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dadah semuanya. Dah, selamat sore teman-teman semua. Terima Oke. kasih.